Saat ini banyak sekali proyektor LED dari Cina yang banyak dijual di Indonesia. Tapi apakah proyektor ini layak untuk dibeli atau malah hanya akan buang-buang uang saja? Mari kita simak dalam review kali ini. Pertama yang akan saya bahas adalah apa sih bedanya proyektor mahal yang harga 4 juta ke atas dengan yang harga 800 ribuan seperti yang akan kita bahas kali ini. Bedanya yang paling signifikan adalah tingkat intensitas cahaya yang bisa dihasilkan dan ini dinyatakan dalam satuan lumens. Semakin mahal harga proyektor, semakin terang juga cahaya yang dihasilkan. Dalam artian gambar bisa tertampil dengan baik walaupun kondisi ruangan tidak terlalu gelap dan juga jaraknya cukup jauh. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan adalah apakah proyektor tanda kutip murahan ini layak untuk dibeli? Dengan kata lain, seberapa jelek sih kualitasnya? Atau ya seberapa bagus sih kualitasnya? Langsung saja kita bahas. Yang akan dibahas kali ini adalah proyektor mini merek Unique dengan tipe UC46. Seperti sudah dibahas sebelumnya, harga sekitar 800 ribuan. Namun walau yang dibahas adalah merek Unique, tapi bisa dibilang cukup mewakili proyektor merek lain di kisaran yang harga sama. Atau ya kurang lebih kualitasnya mirip-mirip lah. Kalau mau yang lebih murah ada seri UC40 dan UC30. Tapi kelebihan dari seri UC46 adalah sudah Wi-Fi ready. Dan juga lumensnya lebih tinggi yaitu 1200. Untuk spesifikasi bisa dilihat seperti berikut. Di sini terlihat tingkat kecerahan 1200 lumens sebagai perbandingan untuk proyektor normal atau yang harga jutaan, tingkat kecerahannya di atas 3000 lumens. Atau bisa dibilang lebih cerah 2 kali lipat dari proyektor ini. Kita lihat bentuk fisiknya dulu. Ukurannya cukup kompak, tapi tidak kecil sekali. Ini perbandingannya dengan ponsel Redmi Note 3 Pro. Untuk kualitas pembuatannya ya bisa dibilang biasa-biasa aja sih. Kelihatan lah kalau barang ini barang seharga di bawah 1 jutaan. Lalu kita lihat di bagian depan ada lensa dengan penutupnya. Di sebelah kiri ada lubang ventilasi untuk udara keluar. Lalu ada lubang untuk headphone atau jack audio 3,5 mm. Dan ini merupakan nilai plus karena jika kita memasang kabel HDMI di mana inputnya masuk ke speaker di proyektor, tapi kita kurang puas atau kurang kencang, kita bisa colok ke input 3,5 mm ini untuk disambungkan ke speaker eksternal. Lalu di sampingnya ada jack audio video, ini untuk pasang kabel merah putih yang tadi. Lalu ada port HDMI, di sebelahnya ada input USB. Jadi sobat bisa taruh film, foto atau musik ke dalam flash disk lalu langsung dicolok saja ke proyektor untuk dimainkan. Di sebelahnya ada USB out 5 volt, ini bisa digunakan untuk ngecas HP atau bisa juga untuk mentenagai speaker eksternal seperti ini. Di atasnya ada slot untuk kartu memori SD card. Di bagian belakang ada sensor inframerah untuk remote dan ada port RGB untuk kabel komputer. Di bagian kanan ada kabel power dan bagian atas ini ada tombol-tombol. Kita nyalakan dulu proyektornya lalu atur jarak ideal proyektor yaitu 1,07 meter sampai 3,8 meter. Semakin jauh jarak proyektor ke layar atau ke tembok, ukuran gambar akan semakin besar. Tapi di saat bersamaan semakin jauh jaraknya, kemampuan cahayanya semakin lemah juga. Setelah menyala kita bisa mengatur fokusnya dengan memutar bagian yang ini. Untuk keystone atau sudut kemiringan layar bisa diatur dengan memutar bagian ini. Bisa terlihat di sini kondisi ruangan cukup terang, tapi dengan jarak di bawah 2 meter, tampilan gambar masih cukup jelas terlihat. Jadi untuk pertanyaan apakah proyektor ini cukup bisa diandalkan dari segi gambar, maka jawabannya lumayan. Tentu saja tidak sebaik proyektor harga 4 juta ke atas, tapi mengingat harganya yang 5 kali lipat lebih murah, maka bisa dibilang kualitasnya terbilang baik. Sekarang kita akan tes kemampuan screen mirror lewat Wi-Fi. Dalam tes saya menggunakan ponsel Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Pertama kita tekan tombol input di proyektor, lalu pilih yang ada gambar Wi-Fi atau ada tulisannya link. Pencet OK. Setelah itu kita buka setting di ponsel, pilih More, Wireless Display,
Kalau ada pilihan turn on Wi-Fi, klik OK. Lalu pilih yang nama proyektor yang tertera. Nama hal ini link C42E4C. Tunggu sampai terkoneksi. Selesai. Kita saat ini sudah terhubung ke proyektor. Mudah sekali bukan? Sekarang kita coba pakai USB flash disk. Tinggal dicolok saja langsung ke input USB. Lalu kita mencet input di proyektor. Pilih USB. Mencet OK. Misalnya kalau kita mau putar film maka pilih movie. Klik OK. Cari file yang mau diputar. Setelah itu klik OK. Lalu klik play untuk memainkan. Jadi setelah klik OK, kita klik lagi play. Kekurangan saat menggunakan flash disk adalah suara yang dihasilkan oleh speaker bawaan proyektor terdengar kecil. Bahkan walaupun dengan disambung dengan speaker eksternal pun masih terdengar kurang kencang. Sekarang kita coba sambungkan ke laptop. Untuk cara penyambungannya bisa pakai kabel HDMI atau kabel RGB. Prosedurnya sama saja. Sebagai contoh saya akan memilih pakai kabel HDMI. Kita sambungkan kabelnya. Setelah kabel tersambung, tekan input di proyektor. Lalu pilih RGB atau HDMI tergantung kabel yang sobat gunakan. Setelah itu lihat di komputer. Tekan tombol Windows plus P. Lalu pilih duplicate atau extend. Kalau sobat ingin penjelasan lebih jauh apa beda duplicate dan extend, bisa menulis di kolom komentar di bawah. Nanti kalau ingin dibuatkan videonya akan kami buatkan. Sekarang kita sudah menyambung proyektor ke laptop. Resolusi maksimum yang bisa kita pilih adalah 1920 x 1080p. Tapi bisa kita lihat untuk icon atau tulisan saat berada dalam resolusi 1080p tidak terlalu jelas terlihat. Hal ini wajar karena resolusi proyektor aslinya hanyalah 800 x 480 pixel. Jadi jelek dong. Nggak juga sih sobat, karena pertama, fungsi proyektor saat disambung ke laptop biasanya adalah untuk presentasi PowerPoint dengan tulisan besar-besar atau untuk nonton video. Dan kalau untuk fungsi ini, proyektor murah meriah ini masih bisa mengakomodasi dengan baik. Jarang kan kamu lihat sambung ke komputer tapi untuk baca tulisan kecil-kecil. Pakai proyektor mahalan pun juga nggak kelihatan, sama aja. Dan yang kedua, proyektor yang harga 4 juta ke atas pun resolusinya tidak beda jauh. Biasanya memiliki resolusi XGA atau 1024 x 768. Itu untuk yang harga yang 4 jutaan. Sementara kalau yang murah ini 800 x 480 pixel. Oke, sekarang kita coba saja untuk menampilkan PowerPoint. Bagaimana sih hasilnya? Bisa terlihat ini masih cukup jelas kan, PowerPoint-nya masih kebaca lah. Ya memang bagusan yang 4 juta lah, jelas. Terakhir, seberapa besar sih ukuran maksimum layarnya? Untuk hal ini silahkan sobat lihat sendiri. Menurut spesifikasi ukuran layar maksimum adalah 130 inch dengan jarak maksimum 3,8 meter. Tapi saat ini proyektor saya letakkan dengan jarak sekitar 5,2 meter atau lebih jauh 1 meter lebih dari jarak yang direkomendasikan. Dan ini pada jarak 5,2 meter menghasilkan layar dengan lebar sekitar 4 meteran. Hanya saja semakin jauh jarak proyektor ke layar atau ke tembok, kemampuan pencahayaannya pun semakin berkurang. Jika di awal video kita masih bisa melihat layar di siang hari, tapi sekarang coba kita nyalakan lampunya. Langsung hilang gambarnya. Kesimpulannya, apakah proyektor mini ini layak untuk dibeli? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Kalau untuk presentasi PowerPoint atau nonton bola bareng, atau ya mungkin ingin merasakan sensasi seperti nonton di bioskop, maka proyektor ini layak untuk dibeli. Karena selain harganya murah, tapi juga praktis dibawa dan juga hemat daya. Tapi kalau sebagai pengganti TV di rumah, maka tidak terlalu direkomendasikan
karena tetap akan lebih nyaman menonton di TV, khususnya TV LED atau TV LCD. Karena lebih jernih, detail, dan lebih fokus. Bagaimana dengan daya tahan? Menurut spesifikasi daya tahannya mencapai 20.000 jam. Kalau seandainya tiap hari proyektor ini dipakai 10 jam saja, maka itu berarti bisa bertahan selama 2000 hari atau 5 tahun lebih. Itu kalau tiap hari dipakai, kalau jarang dipakai maka kan lebih awet lagi. Sangat ekonomis jika dibandingkan proyektor yang menggunakan lampu, yang mana kalau rusak harga spare part lampunya saja bisa mencapai 2 jutaan. Jadi ya 800 ribuan untuk 5 tahun ya cukup murah lah. Tapi daya tahan proyektor itu berdasarkan data di atas kertas ya. Saya juga baru beli jadi tidak bisa klaim bahwa memang benar-benar bisa sampai 20.000 jam. Demikianlah review kali ini. Like video kami jika dirasa membantu dan subscribe channel kami untuk update terbaru. Terima kasih telah menonton.